Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua senantiasa sehat dan terus semangat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita pelajari. Kemarin kita membahas mengenai prolog dan pendahuluan mengenai sistem ekskresi. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ke organ apa saja yang ada pada sistem ekskresi. Ya, tapi pada pagi hari ini kita akan khusus membahas mengenai organ ginjal, ya, karena ginjal salah satu organ di sistem ekskresi. Nah, sebelumnya mari kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sebelumnya Ustadz akan mulai dengan pertanyaan mengenai organ ginjal. Nah, anak-anak tahu nggak sebenarnya fungsi ginjal itu apa untuk tubuh? Ya, betul sekali. Mungkin ada yang menjawab ginjal adalah organ yang berperan dalam proses pembentukan urin. Nah, itu betul sekali. Nah, kita akan bahas. Baik, lanjut. Oke, ginjal itu secara satuan struktural dan fungsional itu juga disebut sebagai nefron, ya. Jadi satuan struktural dan fungsional itu mulai dari kapsula Bowman, kemudian salurannya, banyak saluran ya, ada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, lengkung Henle, tubulus collectivus. Nah, itu banyak sekali. Ada banyak saluran, ya. Jadi sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang di dalamnya ada glomerulus yang dibungkus dalam kapsula Bowman. Kemudian oleh saluran-saluran tubuh, saluran-saluran tubulus maksudnya. Jadi sebuah nefron itu terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi dan yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus, ya. Jadi ginjal itu kalau dibelah secara melintang itu penampakannya akan seperti ini. Nah, jadi ginjal itu terbagi menjadi 3 bagian ya secara garis besar, yaitu cortex renalis, ada medulla renalis, dan ada pelvis renalis. Ya. Jadi sebagian besar yang berada pada cortex renalis ini adalah badan Malpighi, ya. Kemudian medulla ada saluran-saluran tubulus. Kemudian di pelvis renalis atau bagian rongga ginjal itu tempat menampung urin sementara sebelum nanti dialirkan ke ureter dan menuju kantung kemih, maaf. Ya. Jadi ini gambarnya atau penampakannya. Ini ada glomerulus, kemudian tubulus contortus proximal, kemudian lengkung Henle, kemudian tubulus contortus distal. Ya. Lanjut. Nah, ini kalau di zoom lagi, nah ini adalah penampakan dari badan Malpighi, ya. Penampakan dari badan Malpighi yang di dalamnya ada glomerulus, ya. Ada glomerulus. Nah, glomerulus ini tersusun atas kapiler pembuluh darah, ya. Kapiler pembuluh darah. Darah masuk dari arteri eferen ini masuk ke glomerulus, ya, kemudian disaring. Nah, di glomerulus ini terjadi proses yang namanya filtrasi. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini ya, masuk, kemudian masuk ke glomerulus dari arteri eferen, kemudian nanti dilanjutkan ke sini, tubulus contortus proximal, kemudian masuk ke sini lengkung Henle dan masuk ke tubulus contortus distal. Nah, ini. Nah, bagian tengah ginjal atau medulla renalis itu tersusun dari saluran-saluran, ya, yang dari kelanjutannya badan Malpighi atau kelanjutan dari cortex renalis. Ada tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan distal. Ada tubulus collectivus juga. Nah, ada juga lengkung Henle, ya, di bagian ginjal di bawah ini. Lengkung Henle ini juga berfungsi atau berperan dalam proses penyerapan hasil urin. Oke, lanjut. Nah, proses pembentukan urin, ya. Yang pertama yaitu
dimulai dari filtrasi, yaitu terjadi di mana? Di glomerulus ya. Di glomerulus yang di dalamnya ada kapiler-kapiler pembuluh darah ya. Nah, ketika darah masuk melalui arteri eferen ke glomerulus, itu tekanan darah menjadi tinggi, sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil itu keluar melalui pori-pori kapiler yang ada pada glomerulus ya. Jadi zat-zat kecil itu keluar, sehingga yang dihasilkan atau yang tersisa hanyalah cairan penyaringan, hasil penyaringan tersebut, atau disebut dengan filtrat ya. Nah, filtrat ini tersusun atas urobilin ya, urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Nah, filtrat ini disebut juga sebagai hasil atau urin primer ya, urin primer. Tahapan pertama kali ketika darah disaring. Ya, ini tahap filtrasi, hasilnya adalah urin primer. Kemudian masuk ke proses selanjutnya, yaitu ke tubulus contortus proximal. Ya. Ketika urin primer itu dihasilkan dari tahap filtrasi, dia masuk ke tubulus proximal, yang di dalamnya terjadi proses penyerapan kembali atau reabsorpsi. Ya. Nah, pada proses reabsorpsi ini ada zat-zat yang kemudian diperlukan tubuh kembali dan diserap oleh tubuh, yaitu ada glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat lain yang masih diperlukan, yang diangkut lagi ke dalam kapiler sel dan ke dalam kapiler darah dan sel-sel. Nah, hasil dari reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder, yang kemudian masuk ke dalam tubulus contortus distal. Tapi sebelumnya melewati dulu lengkung Henle. Nah, hasil dari urin sekunder ini itu mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Nah, urobilin ini yang kemudian memberikan warna atau corak pada urin, ya. Sedangkan urea itu yang menimbulkan bau atau aroma pada urin. Jadi seringkali kita melihat menjumpai corak atau warna pada urin yang berbeda-beda setiap kondisi, itu menunjukkan tingkat urobilin ini yang ada pada urin. Nah, setelah proses reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder, ya, yang tadi dialirkan juga melalui lengkung Henle, kemudian masuk ke dalam tubulus contortus distal. Nah, pada tubulus contortus distal ini itu kemudian terjadi proses augmentasi, yang kemudian masih ada penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Nah, apa itu proses augmentasi? Yaitu proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan lagi tubuh itu ke dalam urin sekunder. Nah, urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa ini yang kemudian disebut dengan urin sebenarnya atau urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini kemudian dilanjutkan ke dalam pelvis renalis atau rongga ginjal yang sebelumnya atau setelahnya nanti akan dilanjutkan ke ureter, ya, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Nah, ketika sudah terbentuk urin yang sebenarnya, itu akan masuk ke ureter dan masuk ke kandung kemih, ya. Di kandung kemih kemudian mengalami penumpukan atau mengalami timbunan, sehingga ketika nanti kandung kemih sudah terisi dengan urin, maka akan terjadi kontraksi yang kemudian kita merasakan ingin atau terasa ingin buang air kecil. Nah, kapasitas normal atau kapasitas pada umumnya untuk menampung urin itu di kandung kemih ini sekitar setengah liter dari urin. Nah, jadi ketika urin sudah melalui proses filtrasi, reabsorpsi, augmentasi,
kemudian masuk ke dalam ureter dan ke kandung kemih. Kemudian ketika kandung kemih mulai penuh, akan berkontraksi dan kemudian terasa ingin mengeluarkan air kecil. Nah, sebelum saya tutup, ini ada tugas yang wajib anak-anak kerjakan. Di sini terlihat ada tabel, kemudian proses dari terbentuknya urin ya. Jadi tahap-tahap atau proses terbentuknya urin ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, ini masih ada tabel atau kolom-kolom yang kosong. Silahkan anak-anak melengkapi ini. Ya, saya tunggu, silahkan diupload di e-learning. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.